Dua batang penjal homogen dengan panjang masing-masing 2L dan L, di mana nilai L-nya adalah 1 meter, disambungkan secara tegak lurus sehingga membentuk huruf L seperti pada gambar di samping. Susunan batang tersebut lalu dikaitkan ke sebuah paku P dan sistem dalam kondisi setimbang saat sudut yang dibentuk antara batang yang memiliki panjang L memiliki sudut theta dengan horizontal ya, seperti gambar ditunjukkan cukup jelas ya. Pertanyaannya adalah nilai kosinus sudut theta tersebut adalah titik-titik. Jadi kita akan mencari nilai dari cos theta yang ada di sini. Dan sistem ini dalam kondisi setimbang atau kondisi yang equilibrium. Kita akan mulai analisanya dengan menggambarkan diagram gaya dulu yang bekerja pada sistem tersebut. Kita gambarkan seperti ini. Yang pertama, untuk batang yang kiri dia akan memiliki berat ya karena batangnya homogen. Jadi pusat masanya ada di tengah-tengahnya. Misalkan beratnya kita beri nama W1. Kemudian untuk batang yang kanan dia akan memiliki berat, kita beri nama sebagai W2 ya. Kemudian di paku ini juga akan ada gaya normal ya, karena di ini tegak lurus maka gaya normalnya ke atas di sini. Ini gambarnya agak kurang sedikit ke kiri. Jadi dia akan memiliki gaya normal arahnya seperti ini, kita sebut sebagai N ya. Oke, kita rapikan dulu untuk gambar N-nya. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan untuk syarat keseimbangan, yaitu keseimbangan yang rotasi ya. Jadi teman-teman juga bisa mulai dengan keseimbangan translasi, kemudian baru keseimbangan rotasi. Tetapi kalau kita lihat di sini yang kita perlukan adalah hubungan sudut theta ini. Kalau kita menggunakan translasi maka sudutnya tidak akan muncul karena N itu sama dengan W1 plus W2. Maka apa gunanya untuk kasus ini? Jadi kita tidak perlu pakai translasi, kita akan menggunakan syarat keseimbangannya rotasi, yaitu sigma torsi. Kita ambil porosnya ada di titik P, itu sama dengan 0. Kita akan buat garis bantu seperti ini. Oke, ini garis bantu yang kita perlukan ya. Jadi di sini gaya yang memberikan torsi, karena porosnya ada di titik P, maka gayanya hanya gaya W1 dan W2 saja. Yang pertama kita lihat W1. W1 akan membuat batang ini berputar searah jarum jam seperti ini. Berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian W2 akan membuat batang ini berputar searah jarum jam seperti ini ya. Berarti yang W2 nanti memberikan torsi positif, W1-nya negatif ya arah putarannya. Kita mulai dari yang W2 dulu. Jadi W2 dikalikan lengannya, kita cari jarak tegak lurusnya ya. Jadi sudutnya di sini theta, maka lengannya adalah jarak dari sini sampai di titik P nih. Dan tidak lain adalah panjangnya setengah L dikalikan dengan kosinus theta. Nah ini adalah lengan dari W1 ya, W2-nya belum malah ya, W2-nya jadi panjangnya adalah L, tetanya pindah mana? Theta akan ada di sini. Karena di sini theta, maka ini penyikunya theta, sehingga di sini akan menjadi theta, dan theta akan pindah lagi di sebelah sini ya. Ini juga theta. Berarti lengannya adalah dari posisi ini sampai sini. Nah, posisinya berapa atau panjangnya berapa? Panjangnya di sini adalah L, segitiganya ya. Jadi kita perhatikan segitiga ini. Panjangnya sisi miringnya adalah L, kemudian sudutnya theta, dan dia ada di depan sudut. Jadi ini setengah L dikalikan sin theta. L dikalikan sin theta. L dikali sin theta, karena panjangnya adalah 2L. Berarti W2 dikalikan L dikalikan sin theta, kemudian dikurangi W1 dikalikan setengah L kosinus theta, setengah L cos theta sama dengan 0. W2 itu adalah M2 dikalikan gravitasi dikalikan L sin theta. Kita buat langsung sama dengan W1-nya pindah kanan, jadi M1 dikalikan gravitasi dikalikan setengah L kosinus theta. Kemudian untuk L-nya bisa kita sederhanakan, kita coret L-nya, gravitasinya juga bisa kita sederhanakan ya. Kemudian karena di sini batangnya adalah homogen, artinya perbandingan panjang ini sama dengan perbandingan masanya. Kita misalkan massa total batang di sini adalah M besar. Nah, kalau massa total batang itu M besar, maka untuk yang L, panjangnya L, dia akan memiliki massa L dibagi 2L dikalikan M besar. Sedangkan untuk yang panjangnya 2L, bukan L dibagi 2L, tapi L dibagi dengan 3L, dikalikan dengan massa total batangnya, yaitu M besar. Kemudian untuk yang panjangnya 2L, jadi kita punya 2L dibagi dengan 3L dikalikan M besar ya. Kita gunakan proporsi. Jadi yang kecil itu massanya 1/3, kemudian yang besar massanya adalah 2/3. Jadi bisa kita tuliskan M2 di sini itu sama dengan 2/3 dikalikan M total. M total itu massa total dari huruf L ini. Dikalikan sin theta sama dengan M1 itu yang kecil, berarti 1/3 dikalikan M besar dikalikan 1/2 cos theta. Nah, M besarnya
boleh kita coret ya. Artinya kita tidak perlu mencari, tidak perlu tahu untuk massa totalnya. Karena batangnya homogen kita bisa langsung menggunakan perbandingan. Jadi perbandingannya tentu saja 2:1 ya untuk M2 per M1-nya. Kemudian 3-nya juga bisa kita coret langsung ya. Maka kita punya 2 sin theta sama dengan setengah cos theta. Setengah cos theta. Yang dicari di sini adalah nilai dari cosinus theta-nya, tetapi masih ada bentuk sin theta. Artinya kita harus selesaikan dulu untuk mendapatkan nilai theta. Maka kita bisa bagi semuanya dengan cos theta ya. Jadi kita kalikan dulu 4 sin theta sama dengan cosinus theta. Jadi kita bagi dengan cos theta. Maka kita dapatkan, kita tulis dulu aja ya. Di sini dibagi dengan cos theta. Maka 4 dikalikan sin theta dibagi cos theta adalah tan theta sama dengan cos theta dibagi cos theta itu adalah 1. Berarti kita dapat nilai tan theta itu sama dengan 1/4. Nah, ini adalah nilai tangen tetanya, sedangkan yang ditanyakan di sini adalah nilai cos theta. Maka untuk mencari nilai cos theta kita bisa gunakan perbandingan segitiganya ya. Kita gambar segitiga seperti ini. Kemudian sudutnya kita beri nama theta di sini. Tan theta itu 1 dibagi dengan 4. Jadi tan theta adalah 1 sisi depan dibagi dengan sisi samping 4. Berarti sisi miringnya di sini adalah akar dari 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 16 ditambah 1 jadi sama dengan akar 17. Sehingga kita memiliki sisi yang lengkap, maka nilai cos theta-nya bisa kita hitung dengan mudah, yaitu cos theta sama dengan samping, yaitu 4 dibagi dengan akar 17. Nah, ini adalah bentuk eksplisit dari nilai cosinus theta, yang kalau misalkan ingin dinyatakan dalam bentuk desimal, silakan tinggal dihitung ya. Jadi jawabannya adalah 4 per akar 17. Oke, itu penyelesaian untuk soal kali ini.